matahari itu akan selalu tersinggung dengan matahari yang lain. Karena hukumnya matahari kan cuma boleh ada satu. Iya. Makanya kalau sudah ada matahari, kok kemudian ada matahari yang lain? Ini pasti si matahari yang ini akan tersinggung. Kayak gitu. Lah, orang yang kemudian narsistik, itu di mana-mana dia itu hanya memuja-muja dirinya. Lah, ketika dia memujanya di depan matahari, kira-kira jadinya, ya kan? Keras sekalian jadinya. Yang mengangkat energi seseorang itu mencapai sebuah popularitas, mencapai sebuah pencapaian, karena memang orang tersebut menarik dirinya sendiri, karena memang orang tersebut itu memang memancarkan energi bahwa saya layak untuk dikagumi. Ini kan berarti energi narsistik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita ketemu di channel saya. Salam jumpa, salam prosperity. Ya, kali ini saya akan bicara tentang energi positif dari narsistik. Artinya kayak gini. Yang namanya narsistik itu kalau Nabi menyebutnya itu dengan istilah ijabul mar'i binafsihi. Kekaguman seseorang kepada dirinya sendiri. Nah, dalam bahasa psikologi namanya narsistik. Ijabul mar'i binafsihi. Karena dari Nabi sendiri jelas mensabdakan kayak gini. Salasun muhlikatun. Ada 3 hal yang sangat merusak. Yang pertama adalah syuhun muta'un. Pelit yang ditaati. Rasa pelit yang ditaati. Tahu sendirilah yang namanya pelit. Ini kan pelit itu bakhil tapi kepada orang lain. Kalau irit itu berarti pelit tapi kepada diri sendiri. Nah, berarti orang irit itu merusak apa enggak? Merusak. Ya. Itu karena yang namanya irit itu adalah pelit kepada diri sendiri. Kecuali memang ada alasan-alasan yang positif. Contohnya misalkan, ya sudahlah, saya sekarang pelit dulu kepada diri saya. Saya irit dulu karena uangnya mau digunakan untuk ini misalkan. Ada alasan positif, tidak masalah. Tapi kalau kemudian diikuti secara terus-menerus, yang namanya syuhun, yang namanya pelit, ya ini akan membawa kerusakan. Gitu loh. Membawa kerusakan. Cuma tadi ya, ada kalanya kita pelit kepada orang lain, ada kalanya pelit kepada diri sendiri. Pelit kepada orang lain namanya bakhil, pelit kepada diri sendiri namanya irit. Ini ya, irit. Itu yang pertama, itu. Yang kedua, wahawan muttabaun. Hawa nafsu yang diikuti. Lah ya jelas, hawa nafsu yang diikuti. Kemarin ya, waktu saya training terakhir, di bulan apa kemarin, habis lebaran. Training inner creator. Itu kan, di training inner creator itu, ada eksperimen. Orang itu saya suruh untuk melakukan hipnosis ke dalam dirinya sendiri, memberikan sugesti, kayak gitu, untuk memasuki alam bawah sadarnya. Setelah itu saya suruh untuk menonton konten mukbang. Mukbang itu, tahu kan mukbang? Itu ya, menonton konten mukbang. Loh, kalau kita nonton konten mukbang itu kan, Masya Allah, makannya itu brutal. Loh ya, yang namanya apa? Cabai. Ada 1 kilo dimakan mentah-mentah, mukbang kayak gitu. Nah, ada seorang dokter langsung marah sama saya. Karena dokter kan kesadarannya tentang kesehatan kan tinggi sekali ya. Apalagi ini dokternya dokter religius. Dan mungkin orangnya lagi nonton sekarang. Itu ya. Dokternya religius, marah sama saya langsung. Kelihatan jengkelnya itu. Kenapa? Ya karena apa?
Orang yang mukbang itu kan Masya Allah, orang yang menganiaya kepada dirinya sendiri. Lambung sehat-sehat kok dianiaya, disuruh bekerja begitu keras, karena makan apa dengan brutal, tidak pakai etika. Ini kan menyakiti dirinya sendiri kan, zalim sekali. Jadi ada dokter yang benar marah-marah sama saya, cuman kemudian saya jelaskan. Kalau ada, ini trainingnya training inner creator, bukan training kesehatan. Maka jangan pernah mengomentari masalah inner creator, masalah pemberdayaan diri dengan ilmu kesehatan. Sama saja ada mahasiswa ya, disuruh untuk praktek biologi tentang kotoran tinja. Tapi kemudian apa? Ketika melakukan penelitian, dikomentari dengan menggunakan ilmu fikih. Tinja itu najis, nggak sah buat sholat. Nah ya akhirnya dia gagal kan? Iya. Karena apa? Ranah ilmu yang sedang dipelajari adalah biologi. Tidak bisa dikomentari dengan masalah fikih. Ini loh. Nah, sama saja training inner creator tentang daya khayal, kekuatan daya khayal. Dikomentari dengan ilmu kesehatan tentang kesehatan lambung. Ya nggak nyambung. Saya jawab seperti itu. Dan ternyata memang banyak sekali para konten kreator yang menyajikan konten makan dengan brutal itu, mereka ternyata memang bermasalah secara kesehatan. Bahkan banyak juga yang mati mendadak. Karena saking apa? Zalimnya dengan lambungnya sendiri ini. Nah ini termasuk apa? Selera makan yang kemudian diikuti menjadi wahawan muttaba. Merusakkan jadinya. Kayak gitu. Belum lagi hawa nafsu dengan dalam urusan asmara. Lagi sekolah, karena hamil nggak bisa melanjutkan sekolah gara-gara apa? Hawa nafsu asmara. Rusak kan? Rusak. Punya istri malah selingkuh, akhirnya cerai, rusak lagi. Punya suami tapi suaminya diselingkuhi, akhirnya cerai, terjadi pertengkaran rumah tangga. Jadi yang namanya hawa nafsu ya, kalau diikuti rusak. Atau mungkin sebagai seorang pejabat politik, dia lagi masyhur-masyhurnya, tiba-tiba jatuh seketika. Jadi ulama lagi masyhur-masyhurnya, jatuh seketika. Karena apa? Karena selingkuh, karena jajan perempuan, karena memperkosa mahasiswa, memperkosa santri, dan sebagainya. Banyak sekali kasus-kasus di mana hawa nafsu diikuti. Wahawan muttaba. Ini yang kedua. Yang pertama, syuhun mutok, pelit yang diikuti. Yang kedua, wahawan muttaba, hawa nafsu yang diikuti. Dan yang ketiga ini, wa ijabul mar'i binafsihi, kekaguman seseorang kepada dirinya sendiri. Berarti narsistik itu merusak apa enggak? Merusak. Merusak. Orang kagum dengan dirinya sendiri, ya jelas. Akhirnya menjadi arogan, angkuh, suka mengontrol orang lain, tersinggung, bahkan tidak didengarkan oleh orang lain, dia tersinggung. Karena apa? Ekspektasinya dia itu ingin selalu dikagumi oleh orang lain. Nah, ketika yang kemudian ingin dikagumi biasa saja, tersinggung, kayak gitu loh. Tersinggung. Makanya salah satu hal yang merusak disampaikan oleh Nabi adalah ijabul mar'i binafsihi, yaitu apa? Sifat narsistik. Ini. Karena pasti patah hati kok. Ya, patah hati. Kan kayak gini. Matahari itu akan selalu tersinggung dengan matahari yang lain. Karena hukumnya matahari kan cuma boleh ada satu. Iya. Makanya kalau sudah ada matahari, kok kemudian ada matahari yang lain? Ini pasti si matahari yang ini akan tersinggung. Kayak gitu. Lah, orang yang kemudian narsistik, itu di mana-mana dia itu hanya memuja-muja dirinya. Lah ketika dia memujanya di depan matahari, kira-kira jadinya, ya kan? Keras sekalian jadinya. Orang narsis ketemu orang narsis, makanya amati saja. Orang yang benci sama orang yang narsis, pasti dia itu orang yang narsis. Itu loh. Orang yang benci sama orang yang sombong, pasti dia orang yang sombong. Karena ketersinggungan terjadi ketika apa? Ketika dia merasa menjadi matahari, kemudian muncul matahari yang lain. Sementara matahari itu boleh hanya ada satu. Maka ketika ada orang narsis, kemudian kok ketemu sama orang yang narsis, pasti benci.
Kayak gitu. Ada orang sombong, ketemu sama orang sombong pasti benci. Karena matahari kembar itu terjadi. Ada matahari kembar. Saling bergesekan kayak gini loh. Maka kalau Anda itu kok mudah benci sama orang yang narsis, tanda Anda itu narsis. Kayak gitu. Anda benci sama orang sombong, itu tanda bahwa Anda itu orang sombong. Itu sudah menjadi standar. Itu loh. Karena hukum matahari ini. Itu. Nah, ini narsis memang. Bahayanya besar. Apalagi sudah mencapai NPD. Di mana saking narsisnya kepada dirinya sendiri, sampai kemudian merugikan orang lain, menyerang orang lain, toksik kepada orang lain. Sampai merendahkan, sampai mengupayakan agar orang lain jatuh, dan lain sebagainya. Ini. Iya, sampai kemudian menjatuhkan orang lain. Ini sudah NPD jadinya. Di mana-mana yang dipuji cuma dirinya. Ketika ada orang lain sangat merendahkan. Itu tanda-tanda NPD. Kalau sudah narsis seperti ini sudah menjadi muhlikatun. Barang yang merusak. Karena menyakiti kepada orang. Gitu. Lah, di sini. Namun, yang namanya narsistik itu sebetulnya adalah energi diri. Manfaatnya ya ada. Itu. Nah, di sini ya, pada kesempatan ini saya mau bicara tentang energi positif dari narsistik. Bukan bicara jeleknya. Jeleknya tadi sudah saya singgung ya. Sedikit tapi itu loh ya. Yang mau saya bahas adalah energi positifnya. Kayak gitu. Coba. Saya itu ngamati ya. Ngamati dengan orang-orang yang katakanlah sukses. Atau setidaknya orang itu memiliki pencapaian yang membanggakan. Ini, rata-rata ketika saya bicara dengan mereka, itu apa? Ketika kita berjumpa dengan mereka banyak sekali dominan membicarakan tentang dirinya sendiri. Dominan membicarakan pencapaiannya sendiri. Itu loh. Ini loh. Oh, ini kemarin saya dagang segini, untung sekian. Atau kemarin saya diundang ke sini. Kayak gitu loh. Kebanyakan orang yang memiliki pencapaian itu, mereka itu senang sekali membicarakan dirinya sendiri dengan bangga. Saya ngomong kayak gini ya, karena saya juga sadar, saya juga melakukan hal yang sama. Itu ya. Iya, saya suka membicarakan, bahkan di konten-konten YouTube juga saya sering kok narsis dengan diri saya sendiri. Jadi akhirnya saya menyadari, oh ternyata ya orang-orang sukses itu, mereka itu punya narsistik yang sangat tinggi. Itu. Nah, yang namanya narsistik itu kan sebenarnya orang-orang yang mereka itu percaya sepenuhnya kepada dirinya sendiri bahwa dirinya itu hebat. Makanya kemudian dia itu rela, dia secara tidak sadar memuja kepada dirinya sendiri, menyembah-nyembah kepada dirinya sendiri. Karena merasa apa? Loh, saya hebat kok. Ketika dia terpuruk pun, dalam keadaan terpuruk banget, tetap loh. Orang yang sukses itu tetap dia itu melihat bahwa dirinya itu orang hebat. Nggak pernah melihat bahwa dirinya itu orang gagal, itu enggak. Tetap dalam keadaan sangat terpuruk, enggak kok, saya orang hebat, saya pasti bisa kok. Nah itu kira-kira energi narsis apa bukan? Narsis. Energi memuja kepada dirinya apa bukan? Iya. Iya, makanya orang narsis itu, kebaikan orang narsis sebetulnya adalah orang yang sangat percaya kepada dirinya bahwa dia itu hebat. Itu loh. Beda dengan orang yang pesimis. Lah, saya nggak bisa ngelakuin itu. Saya ini anaknya orang miskin, bodoh kayak gini. Nah, gimana ya? Lah, saya kayaknya orang nggak berguna sama sekali, nggak bakalan kepake di sana. Orang kalau sudah energinya seperti itu, dia itu nggak mungkin kemudian akan menjadi orang hebat. Karena merasa hebat juga nggak bisa. Merasa menjadi diri yang hebat nggak bisa. Nah, orang narsis itu ya, ketika dia terpuruk, seterpuruk-puruknya, kayak gitu, dia tetap merasa bahwa dirinya hebat loh.
Maka amati orang-orang yang sukses yang berhasil, narsisnya kepada dirinya sendiri pasti gede, pasti tinggi narsisnya. Makanya kemudian apa? Dia ketika bicara, yang dibicarakan hanya dirinya sendiri. Jarang sekali bertoleransi dengan perasaan orang lain. Jarang sekali bisa empati dengan keadaan orang lain. Terus aja yang dibicarakan adalah pencapaiannya. Orang lain suruh dia dengarkan. Kagumi saya. Dan di lingkungan seperti itu, saya amati bukan cuma sama orang-orang yang mencapai kekayaan. Para ulama juga kayak gitu kok. Memang ini sifat manusia kok, nggak beda antara ulama dan mungkin nabi juga kayak gitu. Para wali juga mungkin seperti itu. Jadi ada ijabul mar'i, ada kekaguman kepada dirinya sendiri. Tapi rasa kagum kepada dirinya sendiri ini yang menjadikan dia tetap bertahan. Walaupun dia dalam keadaan yang sangat terjatuh. Itu. Saya ada cerita seorang sahabat. Ceritanya dia itu menjadi menantu kiai gede. Tapi bukan saya ini ya. Loh, teman saya ini itu keturunan ulama gede memang. Ibaratnya kakek buyutnya lah kayak gitu ya. Kakek buyut itu ulama gede. Tapi sampai kepada beliau menjadi orang yang biasa-biasa saja. Karena ayahnya juga ya menjadi ulama tapi bukan ulama gede. Biasa-biasa saja. Sampai beliau itu biasa-biasa saja. Nah, akhirnya dia menikah dengan seorang ulama gede. Loh, suatu saat ada masalah dengan mertua. Biasalah mantu dengan mertua kan ya sering kayak gini kan. Itu ya, ada hubungan yang tidak baik dengan mertuanya. Ini dia itu sudah ditekan berkali-kali sama mertuanya, padahal mertuanya itu ulama gede. Sudah ditekan berkali-kali sama mertuanya. Di hatinya tetap ngomong apa? Ah, dia ulama. Kalau soal keturunan saya loh yang keturunan kiai gede, dia mah orang biasa kok. Coba bisa dia itu memandang mertuanya yang ulama gede sebagai orang biasa. Karena apa? Yang merasa bahwa yang keturunan ulama gede itu saya, kalau dia cuma keturunan petani. Kayak gitu loh. Jadi kan berarti ada ijabul mar'i. Ada kekaguman kepada diri sendiri yang gede. Walaupun adanya alat adalah alat nasab, alat DNA, keturunan, yang dia gunakan, yang penting dia tidak merasa terjatuh. Nah ini hebatnya orang narsis. Ketika ditekan, dia mampu untuk bertahan. Saking apa? Saking dia itu selalu mempercayai dirinya, melihat dirinya sebagai orang yang hebat. Ini. Maka sudah nggak bisa kita itu kemudian mengingkari itu. Amati kok. Lihat itu, Ahmad Dhani, Deddy Corbuzier, Gus Miftah. Para seleb itu Masya Allah, narsisnya nggak ketulungan. Apa ada yang tawadu? Kayaknya enggak. Itu loh. Karena memang yang mengangkat energi seseorang itu mencapai sebuah popularitas, mencapai sebuah pencapaian, karena memang orang tersebut menarik dirinya sendiri, karena memang orang tersebut itu memang memancarkan energi bahwa saya layak untuk dikagumi. Ini kan berarti energi narsistik. Jadi sejak dia itu masih lemah, dia sudah ada gambaran, ada pancaran energi dari dirinya bahwa saya layak kok jadi selebritis, saya layak kok dikagumi oleh orang lain, saya ini sangat cantik kok, saya ini sangat hebat kok, saya ini pencapaiannya harus, saya paling kaya kok, saya paling pinter kok. Sudah ada energi itu di dalam dirinya. Nah, karena apa? Alam semesta ini kan kalau di pemberdayaan diri kan menganut sistem law ya, law of attraction. Hukum tarik-menarik. Apa yang kita pancarkan dari dalam hati akan menarik energi ke dalam diri kita. Ada hukum loa yang bekerja. Nah, ketika seseorang itu narsis, dia itu hanya mengagumi dirinya dengan hebat. Saya ini orang hebat. Walaupun miskin ya merasa, aku pinter kok. Kayak gitu loh ya. Walaupun dia itu nyebelin, enggak, aku dicintai banyak orang kok. Nyebelin sebenarnya loh. Kayak gitu loh. Tapi dia itu memang sudah mengeluarkan energi, menggambarkan dalam dirinya bahwa dia adalah orang yang layak untuk dikagumi. Ini terpancar terus. Apa yang kita pancarkan akan menarik energi yang serupa. Ketika kita memancarkan kekaguman kepada diri kita sendiri secara hebat, yang terjadi adalah
orang-orang yang hadir dalam kehidupan kita adalah orang-orang yang memuji-muji kepada kita. Maka kemudian muncul yang namanya selebritis. Kayak gitu loh. Loh iya kan, selebritis kan punya fan-fan yang fanatik kayak gitu loh. Iya. Itu. Mereka seperti menyembah kayak gini. Itu sebetulnya adalah energi di mana orang tersebut sebetulnya si selebritis itu punya energi narsistik, energi memuja-muja, mengagumi kepada dirinya sendiri. Itu energi yang digunakan, energi tersebut. Sama saja. Cuma orang kan merasa berharga, merasa dirinya hebat. Itu sendiri-sendiri penempatannya. Ada orang yang merasa hebatnya apabila memiliki popularitas. Ya, ini akhirnya muncul selebritis. Iya. Populer, terkenal, gitu loh. Ini energi narsistik yang menarik. Yang menarik para fan hadir dalam hidupnya itu energi narsistik. Kemudian ada orang yang seleranya merasa berharga kalau punya uang. Ini yang kemudian menjadikan orang-orang yang kaya raya, para pengusaha sukses, yang berharta berlimpah, menjadi pedagang kaya raya. Ini energi narsistik yang dia pancarkan adalah energi uang. Memang dia merasa berharga, merasa hebat, merasa bermanfaat. Kalau dia punya uang, popularitas nggak ada artinya. Bagi dia itu nggak ada artinya. Makanya pengusaha itu banyak loh yang nggak penting saya punya nama, yang penting perusahaan saya gede. Brandingnya yang penting gede, namanya nggak perlu populer. Tapi sebaliknya, orang yang punya minat popularitas, branding nggak penting, yang penting adalah personal brandingnya. Dirinya sendiri bagaimana, terkenal apa enggak. Ini orang yang minatnya popularitas. Itu. Ada juga yang minatnya dia merasa hebat kalau pinter. Sekolah tinggi-tinggi sampai jadi profesor, mondok lama-lama sampai sebagai ulama. Kalau disebut pinter, wah, dia merasa, wah aku paling hebat. Ya ini nanti akan menghadirkan jamaah-jamaah pengajian itu loh. Ya, atau mahasiswa-mahasiswa dungu itu yang hadir itu dengan pada orang-orang yang narsisnya merasa hebat kalau dia itu punya ilmu. Jadi orang itu energi narsis yang keluar sendiri-sendiri tergantung dengan minatnya. Tapi bagaimanapun yang menghadirkan orang itu sampai kepada sebuah titik hebat, titik pencapaian yang sukses adalah adanya energi narsistik yang gede di dalam dirinya. Itu. Nah, ini. Maka sudah amati sana kok. Orang, ya, dulu saya sekolah. Banyak teman-teman saya yang selalu ranking kelas. Sekarang ya biasa-biasa saja. Ya. Di pesantren, mereka ranking kelas, hafalannya jago. Sekarang malah jatuh miskin. Ya karena apa? Orang hebat itu bukan orang yang EQ-nya cerdas, bukan. Ada juga orang yang skill-nya ini banyak. Keterampilan tangannya itu banyak. Bikin apa saja bisa. Jadi tukang kayu bisa. Tukang ukir bisa. Tukang batu bisa. Elektronik bisa. Tapi Masya Allah hidupnya miskin, mau beli beras aja bingung, duitnya nggak ada. Ya ini kan berarti yang namanya kehebatan, yang namanya sukses, tidak terhubung dengan seseorang punya skill atau tidak. Itu loh. Kemudian juga nggak ada yang namanya orang sukses itu kemudian orang-orang yang pandai, orang-orang cerdas, orang-orang yang skillnya banyak, keterampilannya banyak. Banyak loh orang yang cerdas banget ketika bisnis. Melihat peluang bisnis itu cepat, pinter dagang. Tapi nggak berkembang rezekinya. Ini banyak. Karena memang orang sukses tidak terhubung dengan hal-hal yang seperti itu. Memang terhubung, tapi hanya sifatnya membantu. Namun energi yang paling vital mendorong orang untuk sukses itu adalah apa sebetulnya? Energi mengagumi dirinya sendiri kalau dirinya adalah orang yang hebat. Karena apa sih? Dia sudah percaya kok. Saya layak kok untuk hebat. Saya mampu kok untuk sukses. Saya nggak kalah kok sama dia. Dia keren, saya juga lebih keren. Dia cantik, saya juga lebih cantik. Dia pintar, saya juga lebih pintar. Saya nggak mau kalah sama kamu. Aku yang paling hebat. Dia itu sudah ada perasaan itu. Perasaan bahwa
percaya kepada dirinya bahwa dirinya hebat. Nah ini yang terus diulang-ulang setiap hari, akhirnya apa? Menarik energi yang serupa. Atau kemudian terjadi hukum law of attraction. Itu loh. Menarik energi yang serupa terus, karena dipancarkan secara terus-menerus. Ini. Maka boleh dikatakan ya, orang sukses bukan karena skill, bukan karena ilmu, bukan karena pinter, ya, bukan karena apa-apa. Tapi ada nggak energi ini? Energi dia percaya kepada dirinya bahwa dirinya adalah orang yang hebat. Alias disebut sebagai narsistik. Cuma segala hal itu ada kebablasannya. Sebetulnya energi narsistik itu luar biasa mendorong manusia untuk memberdayakan diri. Powernya ini luar biasa sebetulnya. Cuman segala hal itu banyak yang bablas. Tahu bablas ya? Nggak bisa ngerem, itu loh. Nah, ketika sudah nggak bisa ngerem, saking terus-menerus memuja dirinya sendiri, mengagumi dirinya sendiri, ini baru sampai pada tahapan seperti yang disampaikan oleh Nabi, yaitu salatun muhlikatun, salah satu hal yang kemudian memberikan kerusakan. Di antara yang memberikan kerusakan secara permanen pada kehidupan, itu adalah ijabul mar'i binafsihi atau narsistik kepada dirinya sendiri. Jadi kalau sudah bablas, tapi sebetulnya kalau kita memahami energi alam semesta, dari mana seseorang itu mencapai sebuah pencapaian sukses, entah dalam dunia usaha, entah dalam dunia popularitas, entah dalam dunia pengaruh, apapun itu, ya, itu sebenarnya penariknya itu adalah rasa kagum kepada diri sendiri. Karena orang yang kagum dengan dirinya sendiri, dia itu percaya bahwa dirinya adalah orang yang hebat. Itu. Nah, karena ini jangan kaget ya. Jangan kaget kalau ketemu orang sukses, dia selalu membicarakan pencapaiannya, selalu membicarakan dirinya sendiri. Memang unsur sukses seperti itu. Jadi pemuda kok sudah kalem, tawadu, nggak mau pamer, itu suksesnya nanti dulu itu pasti ya agak melambat itu. Memang ada hal seperti itu kok, ada hal nyebelin. Asalkan kita bisa mengukur kayak gitu kan. Jangan sampai kebablasan, ya gunakan ijabul mar'i, gunakan narsistik dalam diri kita sendiri untuk mencapai tujuan-tujuan yang baik. Itu. Saya bicara ini karena saya melihat diri saya sendiri juga seperti itu. Narsis saya itu tinggi.